siang hari ini. Dia ada untuk melawat setiap kita hari ini. Bahkan Engkau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau yang akan memberikan kami kelegaan Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Yes Jesus, Jesus. Mari Bapak Ibu bangun hubunganmu dengan Tuhan. Engkau yang penuh beban berat datang ke tempat ini. Mari
sungguh Engkau Tuhan. Tuhan memeluk kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengerti masalahmu, Tuhan mengerti masalahku, Tuhan mengerti beban hidup kita, Tuhan mengerti apa yang kita kerjakan, Tuhan mengerti apa yang kita lakukan. Berserulah kepada Dia. Hanya satu nama yang kita percaya, yang sanggup memulihkan hidup kita. Kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Kasih-Mu melingkupi setiap hidup kami Tuhan. Kasih-Mu melingkupi setiap hidup kami Tuhan. Bawa kami dekat dengan Bapa. Kami mau dekat sama Bapa. Kami mau dekat sama Tuhan. Yesus. Kasih-Mu
tengok kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh angkat kedua tangannya, kita terus yang Bapak. Kita mau nyanyi buat Tuhan ya. Mari jemaat. Nama siapa? Nama itu tingkat hatiku. Sekali lagi yuk. Penuh sekali ya. Haleluya, kami senangkan Tuhan. Nama itu tingkat hatiku. Sekali lagi katakan ya. Tangannya belum kompak. Nama itu tingkat hatiku. Sekali lagi lebih kompak. Nama itu tingkat hatiku. Nama itu tingkat hatiku. Hapus semua dosaku. Jadi hati yang baru. Yang berikan padaku. Nama itu tingkat hatiku. Nama itu tingkat hatiku. Nama itu tingkat hatiku. Hapus semua dosaku. Jadi hati yang baru. Kami rasa dan resepnya. Sejak saya beriman. Hati bukan tak menentu. Hidup kekal. Yang berikan padaku. Hapus semua dosaku. Semua dosaku. Dari hati yang baru. Kami rasa dan resepnya. Sejak saya beriman. Hati bukan tak menentu. Hidup kekal. Yang berikan padaku. Ya hapus semua dosaku. Dari hati yang baru.
Siapa yang masih semangat memuji nama Tuhan? Nanti ya habis dapat khotbah. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan yang terbaik untuk acara Natal kita. Berikan waktu buat Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan sebelum kita berdoa. Yang membawa dan bertugas kolektor boleh mempersiapkan diri. Yang sudah siap boleh tundukkan kepala bersama dengan saya, kita mau berdoa. Bapa, inilah kami Tuhan. Tuhan, selain kami menyenangkan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami akan kembalikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk acara Natal kami ini. Tuhan, Tuhan berkati agar apa yang kami berikan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh membantu pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Persembahan boleh dijalankan. Yang percaya janji Tuhan adalah kekuatan bagi kita, boleh lambaikan tangan. Yang merasakan bahwa kasih Tuhan itu adalah kekuatan dalam hidup kita. Yes, katakan yes dengan sungguh. Yes. Sekali lagi yes. Haleluya. Ada satu pujian yang mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu takut akan hari esok, karena ada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami dalam hidup kita, ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Jangan pernah takut. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Janji Tuhan kekuatan hidupku, takkan goyah Kau selalu sertaku. Hati dan pikiranku kepadamu, Tuhan ada dan menolongku. Boleh taruh tangan di dada, boleh taruh tangan di dada. Yuk sama-sama ya. Percaya esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Yuk sama-sama.
terbaik. Yes, Jesus, kami percaya Tuhan. Jangan takut. Kami gak perlu takut akan hari esok Apa yang Tuhan. terjadi? Tuhan janji Dia pasti Sekali lagi katakan dengan kesungguhan hati. percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut. Dengan apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Dia pasti menyertai. Tuhan janji Dia pasti Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya besok hari pasti lebih baik. Karena kami tahu Engkau selalu memberikan yang terbaik. Kami tidak takut apa yang terjadi di depan kami, tetapi yang kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Penyertaan-Mu cukup bagi kami. Penyertaan-Mu membuat kami hidup. Penyertaan-Mu membuat kami dalam kemenangan. Terima kasih Roh Kudus, kami ucap syukur. Dan saat ini kami akan belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu, untuk menjadi berkat buat umat Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk. Ya, puji Tuhan, salam. Salam. Ya, puji Tuhan. Berikan ucapan kiri kanannya, besok hari pasti lebih baik. Ya, jadi kita nggak usah takut apa yang akan terjadi di depan. Walaupun prediksi secara ekonomi bahwa ekonomi di hari-hari mendatang itu belum pasti, ya, tidak ada kepastian. Bahkan akan terjadi resesi, deflasi, itu kata pakar-pakar yang ada. Tetapi bagi Bapak Ibu sekalian, gak usah takut, ya. Saya percaya esok hari pasti akan lebih baik. Dulu kita pernah berpikir, termasuk saya, ya, pandemi selama 2 tahun lebih, ya, itu sudah memporak-porandakan keadaan, memporak-porandakan ekonomi, pekerjaan, dan usaha. Dan kita berharap kapan pandemi akan berakhir. Dan puji Tuhan, setelah pandemi akhirnya menjadi endemi, ya, kita berharap supaya keadaan makin baik. Ternyata setelah pandemi bukannya makin baik, justru makin keadaan makin buruk. Karena terjadi perang, sehingga terjadi krisis ekonomi, keuangan makin sulit. Bahkan dalam berita-berita kemarin yang saya lihat di TV, perusahaan-perusahaan besar sudah mulai mem-PHK karyawan-karyawannya. Bahkan karyawan-karyawan mulai panik, ketakutan kalau dapat email dari perusahaannya. Karena dia dalam perusahaan itu emailnya itu masuk antara masih dilanjutkan atau berhenti. Bahkan kemarin saya juga melayani di salah satu perusahaan, dan saya ketemu sama seseorang, dia berkata bahwa
anaknya pun juga bekerja di salah satu perusahaan di Kapuk. Itu pun juga sama, mengalami yang sama. Ya, kondisi bukan makin baik, tetapi makin buruk. Tetapi yang kita percaya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Memang Tuhan katakan semua akan diguncangkan, tapi hanya tinggal tetap yang tidak diguncangkan, yaitu orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya kondisi situasi boleh berubah, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan besok akan lebih baik. Besok akan lebih baik. Oleh sebab itu, untuk menghadapi kondisi yang akan datang, tema besar bulan ini adalah jadilah kuat di dalam Tuhan. Kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3 ya. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Kalau pakai kekuatan sendiri kita tidak mampu dan kita tidak bisa. Bahkan firman Tuhan jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu kita sudah tidak bisa. Tetapi waktu kita minta kekuatan yang dari Tuhan, maka apa yang tidak bisa menjadi bisa. Yang seharusnya kita tidak bisa mengangkat beban yang begitu berat, persoalan yang begitu berat, ya rumah tangga yang begitu berat, keuangan yang begitu berat. Tetapi waktu kita mengangkat bersama dengan Tuhan, seberat apapun bisa kita angkat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu mari kita buka dalam Mazmur 56 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbatin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang-orang yang memerangi aku dengan sombong. Ya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dari Mazmur 56 ini menceritakan tentang bagaimana Daud ditangkap oleh orang Filistin. Karena waktu itu Daud dikejar-kejar oleh Saul. Ya, karena bukan karena salahnya, tetapi karena Saul iri, karena Saul mulai tidak senang keberadaan si Daud ada di istananya. Ya, sehingga si Saul ingin berusaha untuk membunuh Daud. Sehingga Daud akhirnya lari, dan waktu dia lari dia ada di negara Filistin, di kota Gat. Dan dalam kondisi yang seperti itu waktu ditangkap, ya dalam kondisi seperti itu Daud mengalami suatu ketakutan yang luar biasa, mengalami suatu kegelisahan yang luar biasa antara hidup dan mati. Karena apa? Karena dulu Daud pernah mengalahkan Goliat orang Filistin, dan hari itu yang pernah mengalahkan itu dia datang ke kota Filistin di kota Gat itu, maka dia ditangkap. Dan dalam kondisi yang mendesak itu, maka Daud ada kekuatan yang baru. Dan kekuatan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Daud, dan apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah 1, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Memohon belas kasihan Allah. Firman Tuhan berkata, kita baca ayat yang kedua. 1, 2, 3 ya. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan menghimpit aku. Garis bawahi di sini juga, selain kasihanilah aku adalah sepanjang hari. Saudara kasih dalam Tuhan, Daud mengalami suatu penderitaan, suatu aniaya, suatu olok-olok adalah bukan sehari 2 hari, tetapi sepanjang hari. Bukan dikatakan di ayat yang kedua saja, di ayat yang ketiga pun juga mengalami penderitaan, tekanan yang begitu berat dari seseorang, dari orang-orang yang menginginkan dia binasa adalah setiap hari.
Dalam kondisi yang seperti itu, dia dikejar-kejar Saul, bahkan dia ditangkap orang Filistin. Dalam kondisi yang seperti itu, Daud tetap bisa menguatkan diri dan dia berkata, "Kasihanilah aku ya Allah." Jadi dalam kondisi yang terjepit, bagaimana Daud tetap kuat di dalam Tuhan? Daud memohon belas kasihan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Waktu kita mengalami himpitan, tekanan, ejekan dari orang lain, bahkan kita pernah direndahkan, bahkan orang lain menginginkan kita ini binasa, bahkan ekstrimnya pengen kita ini mati, ya, dengan fitnahan-fitnahan yang ada. Ya, tetapi ingat, jangan sampai kita marah kepada mereka yang berjahat kepada kita. Tetapi yang kita lakukan adalah minta belas kasihan Tuhan. Waktu kita minta belas kasihan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dengan minta belas kasihan Tuhan, kita bisa mengasihi orang-orang yang punya niat jahat kepada kita. Tadi pagi saya sampaikan kepada jemaat pagi, saya tanya, siapa yang pernah mengalami tekanan dari orang lain, yang pernah direndahkan, yang pernah dicemooh, yang pernah dihina? Dan banyak yang mengangkat tangan. Kalau yang siang, apakah teman-teman pernah dihina oleh orang lain? Pernah difitnah? Ya, pernah dianggap rendah? Yang pernah. Oke, saya juga pernah. Tetapi ingat hari ini, kalau engkau direndahkan, bahkan engkau difitnah sekalipun, yang engkau dianggap tidak berharga lagi, jangan engkau lari. Jangan engkau menyalahkan Tuhan. Jangan engkau menyalahkan dirimu sendiri. Engkau harus tetap tenang. Dan engkau mulai minta belas kasihan Tuhan. Jangan engkau membalas, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Jadi waktu kita minta belas kasihan Tuhan, saya percaya di situ ada kekuatan Tuhan untuk mengasihi mereka, bukan untuk membalas. Klik contoh Matius 20 ayat 30, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ayat 34. Lalu tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Sudah kasih dalam Tuhan. Belas kasihan Tuhan bukan sekedar waktu kita mendapat ancaman dari orang lain. Bahkan orang-orang itu menginginkan kita ini binasa, ya, karena iri, karena dengki, akhirnya menjelek-menjelekan kita, merendahkan kita. Tetapi dengan belas kasihan Tuhan, maka kita dikuatkan dan dimampukan untuk mengasihi mereka dan mengampuni mereka. Jadi ingat, kalau kita sekali lagi saya garis bawahi, kalau diberhadapkan seperti itu, jangan marah. Ngomong kiri kanannya, jangan marah. Jangan marah. Ya, karena Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Dengan belas kasihan Tuhan, Tuhan akan mampukan kita. Yang kedua tadi adalah yang di sini sebagai contoh, ternyata bukan pada orang lain, tetapi belas kasihan Tuhan. Ya Tuhan, anak Daud kasihanlah kami. Jadi pada waktu Tuhan Yesus keluar dari Yeriko, di situ ada 2 orang yang buta, dan dia duduk di pinggir jalan. Kenapa duduk di pinggir jalan? Karena kalau duduk di tengah jalan pasti ketabrak orang. Karena duduk di pinggir jalan, dan waktu dia melihat Tuhan Yesus lewat, maka dia berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Kenapa dia berkata kami? Karena 2 orang. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Dan orang-orang yang ada di situ menginginkan dia diam. Kamu diam. Justru waktu orang-orang berkata diam, dia makin teriak, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Dan apa yang terjadi? Maka lalu tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Belas kasihan. Jadi ingat, waktu kita minta belas kasihan Tuhan atas kondisi situasi yang terjadi saat ini, dan kita minta belas kasihan Tuhan, maka belas kasihan Tuhan turun atas kita dan mujizat pasti terjadi.
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh tergerak buat kita semuanya. Belas kasihan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keuangan kita. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan klik. Belas kasihan Tuhan adalah pintu menuju kesembuhan dan pemulihan. Kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3 ya. Belas kasihan Tuhan adalah pintu menuju kesembuhan dan pemulihan. Kalau Bapak Ibu sekalian sedang mengalami penderitaan sakit penyakit dalam tubuhmu, hari ini minta belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan itu akan turun dan menyembuhkanmu. Bukan sekedar itu saja, belas kasihan itu juga akan memulihkan rumah tangga kita. Rumah tangga yang mulai kacau, yang mulai hancur, yang kasihnya sudah mulai tawar. Tetapi hari ini kita harus minta belas kasihan Tuhan atas rumah tangga kita. Dan waktu kita minta belas kasihan atas rumah tangga kita, maka belas kasihan Allah turun dan pemulihan pasti terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu belas kasihan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu. Amin. Biar belas kasih Bapa turun atas kita. Jadi ingat, di depan sana kita tidak tahu, tetapi Tuhan mau gereja Tuhan tempat ini ada tema ini. Saya pun juga bertanya-tanya. Ternyata dengan tema ini yang banyak masalah pertama saya sama Bu Tuti. Aduh, akhirnya kadang-kadang kita berdua nggak kuat. Akhirnya kita berseru, Tuhan, pantesan Tuhan kasih tema adalah jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, kalau nanti terjadi sesuatu yang berat, ingat kita harus minta belas kasihan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana Daud mengalami kekuatan walaupun persoalannya begitu berat. Yang kedua adalah, baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Mempercayakan diri kepada Allah. Selain Daud minta belas kasihan Tuhan, ya, dalam kondisi yang terjepit orang-orang yang menekan dia, ya, menginginkan dia akan kematiannya. Dalam kondisi yang terjepit itu dia minta belas kasihan Tuhan. Tetapi juga dalam kondisi yang terjepit itu bukan sekedar minta belas kasihan Tuhan, tetapi dia mempercayakan dirinya kepada Allah. Mazmur 54 ayat yang keempat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ayat kencang. 1, 2, 3 ya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi Daud ini terkenal adalah orang yang pemberani. Waktu dia menggembalakan kambing domba, kalau ada binatang-binatang, ada beruang, ada singa yang menyerang kambing dombanya, pasti dia langsung lawan, bunuh, langsung dibunuh itu semua binatang-binatang yang menyerang kambing dombanya. Jadi waktu juga bangsa Israel tidak ada satupun yang bisa menghadapi Goliat. Dia dengan gagah dan berani menghadapi dan mengalami kemenangan. Sehingga Daud ini adalah orang yang pemberani. Tetapi kenapa di ayat 4 dikatakan waktu aku takut? Ternyata walaupun Daud adalah seorang pemberani, tetapi Tuhan izinkan juga mengalami ketakutan. Kenapa waktu dia takut? Karena waktu itu dia ditangkap oleh orang Filistin, bahkan dibawa kepada Raja Akis, rajanya waktu itu Gat. Ini antara hidup dan mati. Dan dia sudah membayangkan, saya mati karena apa? Karena orang-orang Filistin tahu bahwa Daud ini yang membunuh pahlawannya, yaitu Goliat. Sehingga waktu pegawai-pegawainya lapor kepada Akis, raja Filistin itu, dia berkata, ini loh Daud yang dulu orang-orang negerinya dia berkata kalau Saul mengalahkan beribu-ribu, ini berlaksa-laksa. Inilah Daud.
Tapi dalam kondisi ketakutan yang seperti itu, dia sudah ditangkap, pasti dia merasa pasti dia akan mati. Tetapi dalam kondisi yang seperti ditangkap, firman Tuhan katakan, aku ini percaya kepadamu. Amin. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Sebetulnya sudah ditangkap. Akhirnya walaupun Tuhan izinkan dengan hikmat, dia pura-pura gila. Pura-pura gila, akhirnya dia menggores-gores tangannya di pintu gerbang, menjulurkan lidahnya. Akhirnya Raja Daud berkata, memang kekurangan orang gilakah aku? Kenapa engkau bawa orang gila ke sini? Akhirnya singkat cerita, Daud dilepaskan. Daud dilepaskan. Karena apa? Dia mempercayakan dirinya kepada Allah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Waktu kita mengalami suatu ketakutan yang besar, baik tentang keluarga, tentang ekonomi kita, tentang keuangan kita, tentang pekerjaan kita yang belum jelas. Dalam kondisi seperti itu, tetap percayakan hidupmu kepada Tuhan. Oh, percayakan hidupku pada Tuhan. Satu dua kali. Jadi waktu engkau mempercayakan, biarlah Tuhan saja yang bekerja atas hidup kita. Biar Tuhan sendiri yang bekerja atas pekerjaan kita. Tuhan sendiri yang bekerja atas rumah tangga kita. Saya percaya kalau kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang bekerja dan kita akan tinggal mengikutinya. Contoh mempercayakan diri itu begini. Siapa di sini pernah naik Kopaja atau Metro Mini? Ya, berarti kita tuanya sama. Karena anak muda sekarang nggak ada. Ya, kita memang generasi tua. Ya, kalau melihat ke kiri kanannya, ternyata kamu tua juga. Nah, waktu saya dulu bekerja itu naik Metro Mini dari Kapuk. Saya itu Kapuk, kerjanya itu di Kenari, ya pasar Kenari, Salemba. Jadi dari Kapuk itu sudah rebutan naik Metro Mini. Nah, naik Metro Mini, turun di Grogol, nyambung lagi naik 213 jurusan Kampung Melayu, turunnya di RKCM. Ya, terus itu jalan kaki ke Kenari. Dan pagi-pagi itu sudah penuh. Dulu motor jarak itu sudah penuh, kita bergelantungan. Wow, itu tahu sendiri Metro Mini itu Kopaja kalau jalan, wes. Dalam kondisi seperti ini, saya nggak pernah mikir loh. Itu sopirnya bagaimana, itu mabuk atau enggak pernah mikir. Waktu saya masuk, saya percaya saja. Saya percaya saja, mau dibawa ngebut kayak, mau muter-muter kayak, saya percaya saja. Saya percaya pasti sampai Grogol. Maksudnya adalah mempercayakan kepada Tuhan itu seperti itu. Kalau sudah percaya, nggak usah mikir-mikir lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Udah percaya saja hidup kepada Tuhan, amin. Percayakan. Coba kalau kita naik pesawat, aduh nanti itu gimana ya pilotnya ya? Waduh nanti gimana? Kalau udah nggak percaya, udah kita stres. Udah percaya duduk saja. Itu namanya mempercayakan. Jadi kalau kita mempercayakan hidup kita, itu adalah 100%. Apapun keadaannya, saya percaya Tuhan Yesus pasti baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Contoh. Mari kita percayakan hidup pada kuasa Allah karena pekerjaannya besar dan ajaib bagi kita. Amin. Jadi ini gambaran ini Tuhan Yesus menghardik semua setan-setan yang ada. Karena apa? Di depan sana kita tidak tahu. Ya, lawan kita roh-roh di udara. Ya, kita tidak mengerti kondisinya apapun. Tetapi yang kita percaya, waktu kita mempercayakan kepada Tuhan, tidak ada satupun kuasa yang sanggup mengalahkannya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baca 1, 2, 3 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Jadi ini anaknya Daud ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Garis bawahi, percayalah. Ngomong sama-sama. 1, 2, 3. Percayalah yang di sini yang dimaksud adalah jangan ragu-ragu lagi.
Jadi kita anak-anak Tuhan diminta Tuhan untuk percaya. Sama-sama percaya. Percaya. Tapi banyak orang disebut dia adalah orang percaya tapi kurang percaya. Kenapa? Ragu-ragu. Biasanya keraguan itu terjadi waktu kita diperhadapkan pada situasi yang sukar, pada situasi yang sulit, maka kita mulai ragu-ragu. Benar nggak Tuhan akan tolong saya? Benar nggak Tuhan itu menyertai saya? Benar nggak Tuhan itu besar? Tetapi Tuhan mau hari ini supaya kita tetap kuat, kita harus percaya tanpa keraguan. Ngomong tanpa keraguan. Tanpa keraguan. Jadi kalau mau percaya nggak boleh ragu-ragu lagi. Nggak boleh ragu-ragu lagi, nggak boleh bimbang. Karena orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan orang yang seperti itu jangan harapkan dapat sesuatu daripada Tuhan. Oleh sebab itu dalam situasi sulit saat ini, percaya saja. Ngomong sama-sama, 1, 2, 3. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang. Jadi percaya saja. Amin. Ya, walaupun gak ada dasar untuk percaya, tetap percaya. Amin. Jadi nanti nih waktu diperhadapkan yang walaupun gak ada dasar untuk percaya, waduh Tuhan bener gak ini? Kok saya dalam kondisi seperti ini? Bisa gak saya ini? Bener gak saya itu punya masa depan? Ingat, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Itu harus diyakinin. Seyakin-yakinnya, gak boleh ada keraguan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Gak boleh separuh-separuh lagi. Segenap hatimu, yakin benar. Jadi waktu kita yakin benar, saya percaya melangkah, pasti kita akan menang. Amin. Ya. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Bersandar pada pengertianmu sendiri punya arti aslinya itu adalah jangan dalam kondisi sulit itu adalah pikiranmu yang memimpin engkau. Jangan pikiran kita memimpin kita. Kalau pikiran kita yang memimpin kita, maka kita akan jadi lemah. Kita akan jadi takut. Tapi biarlah pikiran kita yang memimpin adalah Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tingkah laku kita, apapun yang kita tuju yang ke depan, akuilah Dia bahwa Yesus sanggup lakukan perkara besar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baca sama-sama. Percayalah campur tangan Tuhan dan pemeliharaannya nyata dalam diri kita. Amin. Percaya. Saya dulu juga percaya. Saya itu orangnya nggak mau pacaran. Dulu itu, ya. Kenapa saya nggak mau pacaran? Bukan karena saya jelek. Jelek sih iya. Ya. Tapi karena saya itu nggak mau melukai wanita. Karena apa? Sekali waktu pernah itu karena senang-senangan. Waktu itu pernah senang-senangan begini. Belum pacaran masih senang, dia pakai surat-surat begitu. Jadi waktu pakai surat-surat begitu, singkat ceritanya adalah saya ke Jakarta dan akhirnya ingat dikasih firman Tuhan. Saya kan Kristen sendiri, artinya terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Ya, jadi biarlah yang gelap makin gelap. Nggak ada, gitu. Ya, sehingga anak Tuhan harus dapat anak Tuhan. Singkat ceritanya adalah, wah ini yang senang sama saya nggak anak Tuhan. Singkat cerita saya tulis itu Alkitabnya, saya kirim ke sana. Akhirnya apa? Dia balas, dan waktu dia balas dengan tetesan air mata. Ngeri. Itu benar loh. Itu sampai tintanya itu belepotan karena tetesan air mata itu. Ya, singkat cerita dia akhirnya dengan begitu merasa hancur, merasa ini, dan akhirnya saya putuskan, Tuhan, saya nggak mau pacaran, saya nggak mau melukai wanita. Batu beri. Siapa di sini pernah dilukai? Oke, siapa yang pernah dilukai? Sering melukai, ya.
Dan kita dilukai dan kita pun juga melukai. Dalam kondisi seperti itu apa yang terjadi? Tuhan, saya tetap percaya. Walaupun saya nggak mau pacaran, umur 27 pasti saya nikah. Amin. Puji Tuhan, ada wanita yang hilang. Maksudnya adalah kita harus tetap percaya. Ngomong percaya. Ya, harus percaya. Udah taruh sepenuhnya. Ya, tahu-tahu saya nggak usah dilanjutin itu ya. Nanti kelamaan. Ya, jadi singkat cerita, ayo kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Jadi waktu kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak stres loh. Udah jalani saja, kita jalani saja. Yang ketiga, selain kita menyerahkan hidup kita benar kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Daud kenapa dia tetap kuat dalam kondisi yang berat? Karena dia selalu memuji Allahnya senantiasa. Oh, memuji Allah senantiasa. Ayat yang kelima, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Garis bawahi, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi yang terjepit, bahkan dia sudah ditangkap. Dia minta belas kasihan Tuhan, mulai menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dalam kondisi seperti itu, Daud tetap bisa memuji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Dalam kondisi yang terjepit, dia ingin bahkan mau mati di tangan musuhnya, tetapi kondisi seperti itu tetap bisa memuji Tuhan. Amin. Di saat tertekan, Daud tetap bisa menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Karena itulah perlindungan Tuhan begitu nyata dalam hidupnya. Sehingga perlindungan Tuhan turun waktu dia mulai memuji dan menyembah Tuhan. Dalam kondisi yang terjepit, dia tetap percaya janji Tuhan. Tuhan, kondisi yang begini pun Engkau tetap baik. Engkau tetap baik dan Engkau tetap baik. Daud memuji Tuhan bukan hanya waktu terjepit. Dia memang seluruh hidupnya memuji Tuhan. Waktu dia mengembalakan, dia memuji Tuhan. Waktu dia jadi raja, dia terus memuji Tuhan bahkan sampai akhir hidupnya. Bahkan setiap persoalan demi persoalan yang ada, dia selalu memuji Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Jadi waktu kita tertekan, pujilah Tuhan. Tuhan, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, perbuatanmu ajaib. Saat ku memujimu, menyembahmu ya. Ulangi salah. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Stop. Waktu kita memuji Tuhan, Tuhan bertata di atas pujian. Waktu kita memuji Tuhan, ada kuasa di dalam pujian. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kalau ada masalah persoalan, ayo puji Tuhan. Sehingga saya sama Bu Tuti itu kalau pagi-pagi itu selalu nyetel itu puji-pujian, ya, sambil Bu Tuti masak. Tuhan Yesus baik, streng. Jadi Bu Tuti nyanyi, saya ngomong, suara kamu bagus. Gimana bagus katanya? Tuhan Yesus baik. Wih, enak loh. Masakan itu yang tadinya gak enak jadi enak. Jadinya kita setelah siang itu biasanya kalau Senin itu nyuci, ya, butuh nyuci, ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh sok. Akhirnya apa? Setelah itu saya bagian jemur, ya, bagian jemur. Tuhan, Engkau baik. Jemuran yang sok banyak ini menjadi ringan. Waktu kita nyanyi ringan loh jemur, ya.
Bahkan saya angkat Ibu Tuti pun juga kuat. Kalau kita memuji Tuhan ada kekuatan Tuhan. Walaupun mungkin pujian kita nggak bagus, nggak sebagus Christine, ya. Kalau Bu Tuti memang juara di keluarga nyanyi. Karena yang lain nggak ada saingan, nggak ada yang bisa nyanyi, saya nggak bisa, ya karena batuk saja saya itu falas. Kalau Christine memang dia juara di Lampung waktu itu, juara kabupaten ya guys, juara kabupaten di Lampung. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya perasaan dia bagus, tapi ingat Tuhan bukan masalah bagus atau tidak. Waktu Tuhan engkau puji, di situ ada kuasa Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Klik contoh terakhir. KPR 16 ayat 25. KPR itu bukan kredit rumah ya. Jadi kisah para rasul, ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi puji-pujian. Tengah malam itu jam berapa? Jam 12. Anggap aja jam 12. Ini kasusnya adalah si Paulus dan Silas melayani Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Ya singkat cerita, akhirnya dia ditangkap, dan waktu dia ditangkap akhirnya oleh orang-orang kota itu dibukalah bajunya, akhirnya didera itu digebukin. Kita aja nggak buka baju digebukin sakit atau enggak? Kalau nggak percaya sini. Jadi ini anggap aja Pak John sini, Pak John. Mana kebukannya? Jadi firman Tuhan berkata tadi bahwa waktu itu siangnya itu akhirnya Paulus dan Silas itu diarak ke pasar, bahkan dia dibuka bajunya, dia digebukin, didera. Buat aja dulu. Ada 2 orang. Kencengan dikit. Yakin nggak? Coba saya. Ini masih pakai baju. Coba sekarang nggak pakai baju. Baru satu kan baru Silas. Iya. Nah, itu nggak dipakai baju, suruh buka. Setelah dulu buka, didera, dikebukin. Waktu dikebukin, yang terjadi seperti ini. Bajunya sampai terkoyak-koyak seperti itu. Bahkan diperintahkan untuk ditaruh di penjara yang paling tengah. Dan kakinya dipasung, diikat seperti itu. Pasung itu seperti itu. Kaki dipasung. Dalam kondisi seperti itu, Paulus dan Silas tidak menggerutu kepada Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak berkata, Tuhan, saya kan sudah melayani Engkau, tetapi kenapa saya menderita seperti ini? Buat apa saya melayani? Banyak orang di luar sana banyak yang mengeluh seperti itu, tapi di sini tidak ada. Dan Rasul Paulus dan Silas, apa yang terjadi dalam kondisi seperti itu? Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan diri sendiri, tetapi di tengah malam dia memuji dan menyembah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ingat bagi kita dalam kondisi penderitaan yang ada dalam kehidupan kita, ayo kita memuji dan menyembah Tuhan. Amen. Bahkan tengah malam firman Tuhan katakan juga orang-orang yang di penjara itu sampai mendengar. Jadi bukan dalam hati memujinya, dia memuji dengan sungguh-sungguh. Dan waktu memuji dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan katakan, maka terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, maka sendi-sendi penjara itu mulai goyah. Dan waktu sendi-sendi mulai goyah, seketika itu juga maka pintu-pintu terbuka dan pasungan itu terbuka. Dan saya percaya kuasa puji-pujian, apapun yang mengikat kita pasti akan dilepaskan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan setelah dilepaskan, apa yang terjadi? Ya, klik saja. Satu kan terlalu panjang. Baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Hati yang memuji dan menyembah Tuhan membawa kekuatan ilahi dalam menghadapi sebuah persoalan, bahkan dapat membawa mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi kalau memuji Tuhan jangan dalam hati, sungguh-sungguh, ngomong sungguh-sungguh. Ya jangan. Nggak bisa begitu. Ya sehingga ayo waktu memuji ucapkan. Waktu ucapkan sampai sekeliling kita mendengar. Bukan berarti kita teriak, oh nanti kalau di rumah saya teriak lah supaya kontrakan sebelah kedengaran, kita diusir. Itu
kurang bijak. Tapi maksudnya adalah minimal kita dengar, kuping kita dengar. Kalau kuping kita dengar, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Dari waktu kita memuji Tuhan, maka kuping kita mendengar, iman kita menjadi kuat. Dan waktu memuji Tuhan, maka membawa kekuatan ilahi. Mujizat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak ada masa depan ada masa depan. Amin Tuhan. Amin. Amin. Ya. Terakhir benar. Maaf kalau kelamaan. Baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Marilah kita bersama. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Anugerahnya selalu tersedia bagi kita. Terlebih kala kita sedang menghadapi persoalan. Tetapi ingat, jangan lupa, kita harus terus baca. Memohon belas kasihan Tuhan. 2, mempercayakan diri kepada Tuhan. 3, memuji Allah senantiasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan dimatiin dulu yang terakhir sih. Ada yang moto sih. Nggak tahu moto saya atau moto ini. Ya, nggak apa-apa, ini buat kesimpulan difoto saja supaya menjadi berkat. Ya, supaya menjadi berkat. Oke, amin. Ya. Jadi tantangan apapun kita tetap percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, yuk kita berdiri. Yuk kita nyanyi itu deh. Tuhan Yesus baik. Rapnya saja ya, rapnya saja. Ya, sambil diekspresikan. Kalau di sini boleh kedengaran kencang nggak apa-apa. Ya. Tangannya begini. Ekspresikan supaya mujizat terjadi. Yang incok-incok lurus. Ya. Rapnya saja. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Belum baik, kelihatannya belum baik. Agak semangat, yang semangat. Coba, tutik maju ke depan. Coba, tutik maju ke depan. Sini. Nah, Pututi itu waktu senang memuji Tuhan, dia lebih cantik. Betul. Ayo semangat. Ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk Kita nyanyi terus, Tuhan Yesus baik. Kondisi yang tidak baik pun akan menjadi baik. Bapak Tuhan yang lain yang bertuhan kudus, silakan maju ke depan. Terima kasih Roh Kudus, saya mengucap syukur. Kau baik dan sangat baik. Yang rindu mendapat kekuatan yang dari Tuhan, angkat tanganmu dan saya mau berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di depan sana yang kita belum tahu, tetaplah kuat, tetaplah percaya akan firman Tuhan hari ini, dan terus minta belas kasihan Tuhan, dan terus taruh harapmu hanya kepada Tuhan. Percayakan sepenuhnya hanya kepada Tuhan, dan teruslah memuji dan muliakan Tuhan, dan engkau akan melihat keajaiban Tuhan akan turun atas hidupmu. Keajaiban Tuhan turun atas rumah tanggamu. Keajaiban Tuhan akan turun atas keuanganmu. Keajaiban Tuhan akan turun atas usaha dan pekerjaanmu. Turunkan tanganmu dan saat ini akan terima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat duduk. Tubuh, roh, dan jiwaku
Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Waktu kita terima roti ini, kita sedang bersekutu dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita buka anggur, dan setelah itu kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tinggikan Tuhan di atas segalanya. Tinggikan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu, maka engkau akan ditinggikan tepat pada waktunya. Demikian juga ia ambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Waktu kita terima anggur ini, kita sedang bersekutu dengan darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan, yang memulihkan hidup kita. Mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh dengan baik, angkat tanganmu. Haleluya, haleluya, Roh Kudus. Haleluya, Roh Kudus. Pujilah Tuhan dengan ucapan bibir. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik Bapa. Haleluya. Terima kasih bahwasanya Engkau baik, kasih dan setia-Mu Engkau baik. Haleluya. Engkau baik Bapa. Terima kasih Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Kami tidak takut apa yang terjadi di depan kami, yang kami percaya Engkau menyertai kami dan memberikan kemenangan. Terima kasih memampukan kami supaya kami tidak lemah dan kami tetap menjadi kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah kuat bersama Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Udah nih, kan aja. Shalom, Bapak Ibu kasih Tuhan. Wakil Pengurus Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Kusumangga yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan menjadi bekal, khususnya di bulan November 2022 ini. Terima kasih juga kepada